Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang permohonan persamaan nama. Nah, teman-teman, sebagaimana materi-materi sebelumnya, kita akan membahas apa saja sih yang mengenai tentang permohonan persamaan nama. Jadi gini teman-teman, kalau permohonan persamaan nama yaitu adalah permohonan yang diajukan oleh seseorang kepada pengadilan negeri yang nantinya akan dikeluarkan produk penetapan terhadap permohonan tersebut. Nah, kenapa sih atau kapan sih atau situasi seperti apa sih yang ideal atau yang menjadikan dasar permohonan persamaan nama tersebut? Gini teman-teman, pernah nggak sih teman-teman itu punya nama alias ataupun nama lain yang dikenal di masyarakat? Contohnya, eh, ada seseorang nih, saya contoh ya, hanya contoh. Kita ambil simpelnya saja, contohnya itu misalnya Andre, ya misalnya namanya adalah Andre. Nah ternyata dia punya nama panggilan lain di dalam masyarakatnya, misalnya Ujang, gitu teman-teman, Ujang. Nah sehingga dalam contohnya misal dia mau jadi caleg, dia mau jadi misalnya menjadi pejabat publik gitu, atau mengajukan seperti tadi caleg, dia jadi pejabat publik, RT, RW segala macam yang bersifatnya nanti administratif yang dibutuhkan. Nah, tapi ini teman-teman, dokumen kependudukan dia benar. Namanya di dokumen pendudukan itu adalah Andre. Nah, sehingga untuk sah secara hukum menggunakan nama Ujang itu, ataupun supaya nanti nama Ujang itu bisa digunakan pada saat misalnya kampanye, itu sah, itu boleh, misalnya gitu, itu boleh dan bisa mengajukan permohonan persamaan nama. Nanti sifatnya permohonan dari penetapan dari permohonan persamaan nama ini adalah sifatnya deklaratoir. Jadi pengadilan hanya menyatakan bahwa Andre dan Ujang adalah orang yang sama, yaitu pemohon. Gitu teman-teman. Jadi nanti pun sifatnya dari penetapan ini tidak ada hakim memerintahkan pihak atau pemohon untuk melaporkan tentang penetapan persamaan nama ini ke Dukcapil agar dicatatkan. Karena apa? Yang seperti tadi saya katakan, bahwasanya dokumen kependudukan dari si pemohon ini adalah benar. Nah, berbeda dengan yang permohonan ganti nama. Kalau ganti nama ini berarti dia memang dokumen kependudukannya itu ada yang keliru, teman-teman. Nah, jadi nanti kalau di permohonan ganti nama penetapannya, hakim akan memerintahkan pihak untuk melaporkan perubahan nama tersebut ke Dukcapil untuk dicatatkan, dan nanti akan diterbitkan dokumen kependudukannya yang baru sesuai dengan penetapan pengadilan. Nah, itu teman-teman. Lalu apa sih landasan hukum? Nah, jangan lupa ya teman-teman, pokoknya tadi terdapat perbedaan antara ganti nama dengan persamaan nama. Nah, pokoknya tadi teman-teman bisa diulang-ulang lagi penjelasan saya dan saya resume lagi. Jadi kalau persamaan nama, sifat penetapannya itu adalah deklaratoir. Dia pengadilan hanya menyatakan seseorang, dua nama yang dimaksud oleh pemohon itu adalah satu orang yang sama, dan tidak ada pencatatan
yang dilakukan oleh Dukcapil atau pejabat berwenang setelah adanya penetapan. Jadi pengadilan hanya menyatakan. Nah, dan juga syaratnya dokumen kependudukannya itu benar, teman-teman. Nah, dan tidak ada yang ingin dirubah dalam dokumen kependudukan. Dia hanya ingin, pemohon ini hanya ingin menyatakan bahwa dokumen kependudukan atas nama Andre adalah orang yang sama dengan panggilan di masyarakat yang bernama Ujang. Nah, berbeda dengan kalau permohonan penggantian nama. Kalau ganti nama itu ya dia ingin namanya diganti dan dokumen kependudukannya salah, ada yang keliru, ataupun ada perbedaan di antara dokumen kependudukan yang lain sehingga ingin diseragamkan. Misalnya contoh akte kelahiran dengan KTP-nya ternyata berbeda, misalnya M Adam, atau di akte kelahirannya Muhammad Adam, di KTP-nya M Adam. Nah, disingkat. Nah, M-nya ini mau diperjelas sehingga M yang tadi disingkat di KTP itu ingin ditulis secara seluruhnya, full Muhammad, tidak disingkat. Nah, kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Dan nanti ada sifatnya penetapannya itu diperintahkan kepada pihak untuk melaporkan penetapan tersebut atau ganti nama tersebut ke Dukcapil untuk dicatatkan. Nah, itu perbedaannya ya. Harus benar-benar dipahami dulu kondisinya, situasinya, dan kriterianya kapan teman-teman atau kualifikasi permasalahan hukum teman-teman itu masuk ke ganti nama atau ke persamaan nama teman-teman. Nah, lalu dasar hukum dari permohonan persamaan nama sebenarnya teman-teman ini tidak diatur dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini. Namun berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, itu dinyatakan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, memutus perkara dengan alasan tidak ada landasan hukumnya, tidak ada hukumnya. Gitu teman-teman. Jadi pengadilan atau hakim berwenang atau memiliki kekuasaan terhadap kekosongan hukum ini. Gitu. Nah, jadi itu landasan hukumnya yang relevan. Jadi persamaan nama ini tidak ada di UU Dukcapil juga. Undang-Undang Dukcapil teman-teman itu nggak ada. Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 sampai 2014 gitu teman-teman. Nah, itu jadi pokoknya teman-teman bisa search UU Adminduk. Nah, jadi itu teman-teman tidak ada dasar hukumnya yang mengatur secara eksplisit, secara tegas, tidak ada yang mengatur tentang persamaan nama ini teman-teman. Tapi kembali lagi di kewenangan hakim, kekuasaan hakim, pengadilan dilarang menolak suatu perkara yang diajukan dengan alasan tidak ada hukumnya. Nah, disinilah peran pengadilan dan hakim untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Nah, lalu kemana sih permohonan ini diajukan? Nah, kita kembali lagi ke basicnya bahwa berdasarkan buku 2 pedoman pengadilan dalam melaksanakan tugasnya edisi tahun 2007 bahwa senyatanya permohonan itu diajukan di pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi domisili dari pemohon, teman-teman. Nah, jadi jangan sampai salah teman-teman untuk mengajukan permohonan persamaan nama ini. Nah, oke, lalu apa saja yang bukti-bukti atau dokumen-dokumen apa saja yang harus dipersiapkan? Yang pertama, surat permohonan. Yang kedua, dokumen bukti surat. Dokumen bukti surat itu yang pertama
dokumen kependudukan daripada teman-teman yang dapat membuktikan bahwa domisili teman-teman adalah benar masuk ke dalam wilayah hukum di mana teman-teman mengajukan permohonan tersebut. Contohnya, teman-teman mengajukan di PN Cikarang, berarti KTP teman-teman atau surat keterangan domisili teman-teman harus berada di wilayah hukum PN Cikarang, yaitu Cikarang. Selanjutnya adalah dokumen yang menunjukkan bahwa nama tadi kan kita istilahnya Andre dan Ujang. Nah, Ujang adalah orang yang sama dengan si Andre. Itu bisa melalui surat pernyataan tokoh masyarakat, bisa juga nanti bisa diajukan saksi-saksi teman-teman yang memang di wilayah teman-teman yang nama teman-teman ternyata lebih dikenal dengan nama Ujang daripada Andre. Nah, oke, bagaimana pengajuannya? Pengajuannya sama seperti yang lainnya. Yang pertama, teman-teman datang ke pengadilan, ke PTSP, nanti teman-teman daftarkan akun e-court teman-teman. Setelah didaftarkan akun e-court teman-teman, nanti teman-teman akan ditetapkan perkaranya hari sidang pertama. Nah, nanti teman-teman datang, baca permohonan, lalu jika tidak ada perubahan atau tidak ada perbaikan, maka bisa dilanjut dengan agenda pembuktian. Nah, frasa pembuktian ini bisa dimaknai bukti surat seperti yang tadi saya katakan di awal, lalu juga bisa saksi ataupun ahli yang diperlukan. Ya, nanti kita ikuti petunjuk daripada hakim. Saksi ini harus 2 minimal ya teman-teman. Oke, nanti juga ada agenda penetapan. Selesai, sesimpel itu tentang permohonan persamaan nama teman-teman. Nah, jadi gini teman-teman, permohonan persamaan nama ini adalah bentuk salah satu solusi kepada teman-teman yang memang contohnya kalau di dunia entertainment itu juga memiliki nama panggung. Nah, ini seringkali memiliki nama panggung gitu loh teman-teman. Misalnya si A ternyata punya nama artisnya atau nama panggungnya siapa. Si B nama di dokumen kependudukan aslinya siapa, nama panggungnya siapa. Nah, kalau mau diakui secara hukum yaitu kan dokumen kependudukannya sudah benar, dia tidak ingin merubah, dia hanya ingin mengakui nama panggungnya gitu. Nah, itu bisa mengajukan permohonan persamaan nama. Oke teman-teman, cukup sekian menurut saya. Apabila teman-teman ada pertanyaan ataupun ada komentar, ada masukan, teman-teman bisa follow dan subscribe channel dari Pengalaman Hukum dengan ID yang sama di Instagram, di TikTok, di YouTube. Lalu teman-teman tulis komentar, masukan, ataupun pertanyaan, atau teman-teman ingin konsultasikan di kolom komentar ataupun direct message. Apabila pertanyaan ataupun masukan dari teman-teman itu membutuhkan penjelasan yang panjang, akan tidak menutup kemungkinan saya akan membuat video yang secara terpisah khusus untuk membahas pertanyaan tersebut gitu teman. Dan bahkan saya juga dapat menjawab secara pribadi. Oke teman-teman, jangan pernah putus asa. Kita berharap hukum Indonesia makin lebih baik ke depannya dan masyarakat kita makin pintar dan melek hukum. Lakukan kebaikan, sebarkan kebaikan. Apabila konten ini mengandung kebaikan dan manfaat kepada sesama, tolong disebarkan. Semoga kita selalu diberikan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita.
Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.